Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini di materi MPLS SMA Negeri 1 Cibadak tahun pelajaran 2021-2022, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang sekolah ramah anak. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum kita ke materi yang pokok, kita ketahui dulu apa definisi sekolah ramah anak itu. Sekolah ramah anak berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2013 pasal 1 bahwasannya sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Artinya adalah karena dalam setiap kegiatan di sekolah, apapun itu kegiatannya, baik itu kegiatan pembelajaran secara formal ataupun kegiatan pembelajaran secara non-formal, setiap anak memiliki hak dan juga harus mendapatkan perlindungan yang sama di antara anak-anak yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara hak satu orang siswa misalkan dengan siswa yang lainnya, dan juga perlindungannya juga sama. Konsep dasar sekolah ramah anak pada dasarnya ada 4 secara umum. Yang pertama adalah pengajar atau guru itu dijadikan sebagai pembimbing dan juga dijadikan sebagai orang tua, bahkan dijadikan sebagai sahabat bagi siswa atau bagi anak. Nah, dalam hal ini seorang guru harus mampu menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dan juga menjadi orang tua. Pada artinya adalah bahwa setiap guru harus menjadi figur yang baik, menjadi contoh yang baik layaknya sebagai orang tua yang harus memberikan tanggung jawab yang sepenuhnya kepada siswa di sekolah. Dan yang kedua, konsep dasar sekolah ramah anak adalah bahwa orang dewasa itu memberikan keteladanan terhadap anak, seperti itu. Nah, yang dikatakan orang dewasa adalah orang yang sudah dikatakan yang bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik, memiliki hak dan juga memiliki kewajiban, seperti itu. Yang dikatakan anak itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasannya anak itu adalah orang yang usianya di bawah 17 tahun. Pada awalnya ada bahkan yang menganggap bahwasannya anak-anak itu adalah orang yang di bawah 15 tahun, seperti itu. Tapi ya itulah, pada saat ini yang dikatakan sebagai anak itu adalah orang yang di bawah usia 17 tahun. Nah, lalu konsep dasar yang ketiga sekolah ramah anak adalah orang dewasa terlibat penuh dalam melindungi anak, kayak gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang yang sudah dewasa, orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, orang yang sudah terkena oleh hukum, seperti itu. Dan ini harus menjadi pelindung bagi anak-anak, bahkan harus menjadi apa artinya? Tadi sudah disebutkan bahwa harus menjadi contoh, seperti itu. Ketika anak ada dalam bahaya, maka kitalah sebagai seorang orang dewasa yang harus menjadi pelindung. Dan yang keempat adalah orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak yang nanti akan dijelaskan 6 komponen sekolah ramah anak. Baik, kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Prinsip sekolah ramah anak yang pertama, kalau dilihat dari aspek orangnya atau manusianya, bahwasannya prinsip ramah anak itu adalah melihat kepentingan terbaik bagi anak.
setiap orang tua menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik tentunya, dan juga kepentingan kehidupan bagi anak yang baik kayak gitu, kehidupannya yang baik nantinya ke depannya, terus juga memiliki tentunya pekerjaan yang baik, memiliki masa depan yang baik seperti itu. Lalu yang kedua, prinsip sekolah ramah anak adalah non-diskriminasi. Artinya adalah tidak ada perbedaan dalam setiap kegiatan di sekolah. Semuanya memiliki hak yang sama, setiap siswa memiliki hak yang sama dan juga memiliki kewajiban yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, prinsip sekolah ramah anak adalah partisipasi anak. Semua anak diwajibkan atau dibiarkan atau diberikan ruang untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, baik itu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, terus juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun pembelajaran yang ada di luar kelas. Lalu yang keempat, prinsip sekolah ramah anak itu adalah hidup dan juga kelangsungan hidup dan perkembangan anak tentunya. Artinya adalah kita melihat kepentingan kehidupan bagi anak dan juga keberlangsungan hidup anak itu di masa yang akan mendatang. Itu prinsip sekolah ramah itu. Dan yang kelima adalah pengelolaan yang baik. Nah, apapun yang kita rencanakan tanpa pengelolaan yang baik, semua tidak akan berjalan tentunya dengan sempurna. Makanya sekolah ramah anak ini harus dikelola dengan sedemikian rupa, dikelola dengan baik dari mulai dibentuknya struktur organisasi dan juga penanggung jawab, terus sampai dengan pengaplikasian sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Prinsip sekolah anak kalau misalkan dilihat dari kelembagaan, yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan sekolah ramah anak ini, anak-anakku yang berbahagia bahwa kebijakan sekolah ramah anak, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, bahkan ada permennya, ada pergubnya, terus juga sampai dengan perbubnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah nanti kebijakannya dikembalikan kepada sekolah, dibuatkan satgas atau satuan tugas sekolah ramah anak di setiap sekolah. Itu seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan itu tentang sekolah ramah anak. Lalu yang kedua, prinsip sekolah ramah anak dari kelembagaan adalah bahwa pendidikan atau pendidik dan tenaga pendidik itu terlatih untuk mengetahui hak anak di dalam sekolah ramah anak itu kayak gitu. Dan yang ketiga adalah proses belajar yang ramah anak. Artinya adalah ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas itu dilakukan dengan ramah. Artinya ramah itu adalah tidak memberatkan terhadap peserta didik seperti itu. Baik itu lingkungannya, baik itu ruang kelasnya, dari mulai bangkunya, tulisannya, whiteboardnya kayak gitu, itu di dalam sekolah ramah anak itu harus diperhatikan. Dan memang itu akan menjadi prinsip pelaksanaan sekolah ramah anak. Tidak dikatakan sekolah yang ramah terhadap anak kalau misalkan proses belajarnya masih ada misalkan terjadi diskriminasi, pembedaan antara nilai atau siswa yang memiliki nilai yang baik atau kemampuan yang baik dengan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang baik dalam satu bidang. Dan itu tidak harus terjadi di dalam sekolah ramah anak. Lalu yang keempat, prinsip sekolah anak dalam kelembagaan adalah sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak. Nah, kaitannya dengan sarana prasarana dalam sekolah ramah anak pun diatur bagaimana sarana prasarana itu yang menjadikan gambaran bahwa sarana itu ramah terhadap anak-anak kayak gitu. Seperti contoh misalkan adanya tempat untuk penampungan sampah, adanya keran untuk mencuci tangan, adanya toilet untuk misalkan buang air kecil seperti itu menjadikan sarana yang menjadi ramah anak. Dan harus
sesuai dengan rasio. Kalau misalkan siswanya 1000, berarti harus ada berapa keran di sekolah itu, harus ada berapa toilet di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau misalkan 1000 siswanya tapi toiletnya hanya ada beberapa saja, kan itu pasti akan menjadi pekerjaan ya, seperti itu, akan menjadi PR dan akan menjadi penumpukan ketika misalkan beberapa orang akan melakukan cuci tangan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, makanya sarana prasarana pun harus diperhatikan di dalam sekolah ramah anak. Lalu yang kelima adalah partisipasi anak. Nah, jadi anak itu diajak untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah tersebut. Lalu yang keenam dalam prinsip sekolah ramah anak adalah partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, lalu dunia usaha, stakeholder lainnya yang tentunya juga ada keterlibatan alumni nantinya kayak gitu. Nah, inilah prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Maksudnya menuntut kepedulian bahwa orang tua, peran serta orang tua, maksudnya peran serta masyarakat, terus juga stakeholder yang ada, bahkan peran serta alumni untuk bisa menciptakan sekolah ramah anak. Nah, kondisi yang diharapkan dalam sekolah ramah anak itu ada prinsip yang dinamakan dengan barisan. Barisan, I-nya ada 2, bari-isan gitu ya maksudnya. Nah, apa itu barisan? Barisan itu adalah kepanjangan dari yang pertama adalah bersih, yang kedua adalah asri, yang ketiga adalah ramah, yang keempatnya indah, yang kelimanya inklusi, yang keenamnya adalah sehat, yang ketujuhnya aman, dan yang kedelapannya adalah nyaman. Nah, pembentukan sekolah anak, bagaimana sih kita membentuk sekolah ramah anak? Langkahnya tentu ada langkah-langkah ketika kita ingin membentuk sekolah ramah anak. Yang pertama adalah adanya sosialisasi sekolah ramah anak, lalu yang kedua adalah permintaan kepada satuan pendidikan untuk menjadi atau membentuk sekolah ramah anak, dan yang ketiga penetapan SK sekolah ramah anak, dan alhamdulillah kita SMA Negeri 1 Cibadak sudah mendapatkan SK sekolah ramah anak kayak gitu. Dan yang keempat adalah deklarasi sekolah ramah anak yang sudah kita lakukan 2 tahun yang lalu deklarasinya kayak gitu. Dan yang kelima adalah pemasangan papan sekolah ramah anak kayak gitu sebagai tanda bahwa SMA Negeri 1 Cibadak merupakan sekolah yang ramah anak kayak gitu. Nah, bagaimanakah sekolah ramah anak dalam pelaksanaan proses pembelajaran kayak gitu? Nah, pembelajaran yang ramah dalam sekolah ramah anak adalah yang pertama, tidak bias gender. Artinya ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, tidak bias gender, tidak membedakan gender mana laki-laki dan mana perempuan. Semuanya memiliki hak yang sama kayak gitu. Lalu yang kedua, non diskriminasi, tidak ada perbedaan, tidak ada pengelompokan tertentu misalkan kayak gitu. Dan yang ketiga adalah memberikan gambaran yang adil, terus juga akurat, atau memberikan informasi yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya-budaya lokal yang ada. Lalu yang keempat adalah memperhatikan hak anak. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas itu harus memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pelajaran, hak anak untuk mendapatkan materi dari pelajaran dengan sebaik mungkin kayak gitu. Dan hak anak misalkan untuk beristirahat, hak anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu diperhatikan kayak gitu. Lalu yang kelima, kegiatan pembelajaran atau menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan juga bebas dari perlakuan kekerasan. Nah, inilah bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di dalam sekolah ramah anak itu kayak gitu. Lalu pelaksanaan proses pembelajaran yang selanjutnya adalah melaksanakan proses pembelajaran secara inklusi. Artinya adalah konsep keberagaman peserta didik. Jadi kita menyadari dalam setiap kegiatan kita di sekolah kita bahwa pasti akan terjadi keberagaman, bukan hanya dari segi budaya saja, bukan hanya dari segi agama saja. Kita pun menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda, bahkan memiliki target-target atau cita-cita juga yang berbeda, sehingga langkah yang akan ditempuh oleh mereka pun akan menjadi berbeda kayak gitu. Nah, itu harus kita sadari bahwa di dunia pendidikan, terutama di SMA Negeri 1 Cibadak,
kita harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang inklusi. Artinya adalah menyadari bahwa di sekolah SMA Negeri 1 Cibadak ini memiliki banyak perbedaan, keragaman kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menyediakan pengalaman belajar dan juga proses pembelajaran yang mengembangkan keberagaman karakter dan potensi peserta didik. Lalu yang selanjutnya kita lanjutkan, dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok. Bagaimana sekolah ramah anak itu bisa mendorong siswa-siswinya untuk mengembangkan minat, bakat, motivasi, dan lain sebagainya melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, baik itu yang dilakukan oleh individu ataupun oleh kelompok. Yang selanjutnya, peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga, dan beristirahat. Tentu ya, kalau ini sudah pasti bahwa setiap kegiatan harus diikuti oleh peserta didik. Oke. Pelaksanaan proses pembelajaran, poin yang ke-6, memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Lalu yang ke-7, menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan. Lalu yang ke-8, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya yang tentunya di SMA Negeri 1 Cibadak ada wadah untuk melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut ya pada kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ke-9, dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan bagi peserta didik. Nah, inilah bahwa proses kegiatan belajar mengajar pada sekolah ramah anak itu gambarannya harus menciptakan nuansa-nuansa yang ada 9 poin tersebut yang sudah dijelaskan barusan. Lalu kaitannya proses pembelajaran pada satuan pendidikan menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 sudah digambarkan juga dalam Permendikbud bahwa yang pertama adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang selanjutnya adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan juga kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologis peserta didiknya. Tentunya adalah pelaksanaan proses pembelajaran ramah anak itu harus memiliki kelas yang ramah ya. Kalau dari sarana prasarananya tadi sudah disebutkan, bahan ajarnya juga harus aman dan bebas dari unsur, tentunya adalah unsur pornografi, misalkan unsur kekerasan dan unsur radikalis. Peserta didik yang belajar di sekolah ramah anak itu akan seperti apa sih nantinya? Nah, yang pertama bahwa siswa yang berada di sekolah ramah anak itu akan merasa dirinya senang, gambarannya ya seperti itu. Yang kedua, akan merasa nyaman dan aman. Yang ketiga, potensi tergali dan juga terkembangkan. Lalu yang keempat, keterlibatan siswa dan proses pembelajaran itu akan optimal. Jadi tidak hanya satu arah saja, tapi juga dua arah. Guru menjelaskan, siswa juga nanti akan melakukan timbal balik seperti itu. Jadi mengutamakan juga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, sekolah menyediakan lingkungan dan fasilitas yang mengakomodir kebutuhan siswa. Yang keenam, siswa diberikan kesempatan menyampaikan gagasannya. Jadi tidak dibelenggu gitu ke pemikiran siswa itu, justru malah dibuat bagaimana siswa itu bisa menyalurkan atau mengeluarkan apa yang dia rasakan atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah memajang hasil karya siswa. Tentunya di SMA Negeri 1 Cibadak pun demikian, setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu akan kita apresiasi. Diikut sertakan dalam pemeliharaan fasilitas sekolah. Tentu ini pun akan menjadi landasan bagaimana sekolah ramah anak itu dilakukan di SMA Negeri 1 Cibadak kayak gitu. Dan yang terakhir adalah bahwa guru itu bukan hanya sebatas mengajar saja, tapi juga menjadi fasilitator, dan juga diharapkan guru itu akan menjadi suri tauladan atau menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Nah, kenapa sih harus sekolah ramah anak? Kenapa demikian? Karena memang banyak sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, kira-kira apa yang
yang banyak terjadi di sekitar kita mungkin dapat digambarkan. Yang pertama, banyaknya terjadi kekerasan di lingkungan kita, terutama di lingkungan anak kayak gitu. Nah, kekerasan itu bisa dilakukan secara fisik ataupun bisa dilakukan secara verbal. Verbal pun bisa secara langsung ataupun bisa lewat media sosial. Nah, yang kedua, banyaknya peredaran narkoba yang ini harus diantisipasi oleh kita semua. Ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh sekolah ramah anak kayak gitu. Yang ketiga, adanya pornografi dan tindakan amoral yang hari ini banyak merajalela ya, seperti itu. Yang keempat, banyaknya terjadi bencana di lingkungan kita. Dan yang kelima adalah adanya paham radikal yang harusnya anak itu dilindungi dari kelima hal tersebut kayak gitu. Nah ini, jadi di sekitar kita karena banyak hal-hal yang negatif, jadi makanya diharapkan sekolah ramah anak itu akan menjadi filter bagaimana menyaring hal-hal yang baik yang akan sampai kepada anak. Nah, wujudkan oleh kita semuanya sekolah yang ramah anak dan laporkan setiap percobaan atau tindakan kekerasan terhadap siswa. Harus berani menjadi pelopor pada ramah anak, itu harus menjadi sebagai pelapor. Nah, pelopor untuk mengajak kepada hal-hal yang baik dan laporkan ketika menemukan hal-hal yang tidak baik atau kekerasan yang terjadi di sekolah kayak gitu. Baik itu secara fisik, verbal kayak gitu, atau dilakukan secara melalui media sosial. Nah, lalu selanjutnya permasalahan yang lain di sekitar kita, terutama di sekolah, terjadinya banyak bullying ya, seperti itu, atau membuli, atau dalam kata lain adalah mengejek, menghina kayak gitu, yang menyebabkan nanti pelakunya korbannya menjadi trauma kayak gitu. Nah, ini dampak buruk terhadap lingkungan sekolah adalah banyaknya atau masih banyaknya terjadi bullying yang menyebabkan trauma kayak gitu. Nah, ini diharapkan dengan adanya sekolah ramah anak ini, bullying ini bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan, dan tidak harus kita lakukan karena itu merupakan hal yang buruk kayak gitu. Bullying itu ya bisa secara langsung tadi bisa dilakukan kayak gitu, secara verbal, bisa juga fisik kayak gitu, atau misalkan bullyingnya melalui media sosial, menyebarkan foto yang tidak baik misalkan di grup kelasnya kayak gitu, dan akan membuka aib seseorang misalkan kayak gitu, dan itu tidak baik dan itu merupakan hal yang buruk. Bagi pelakunya akan berdampak buruk juga. Kenapa demikian? Karena dia merasa bahwa hal itu adalah hal yang biasa nantinya kalau dibiarkan. Makanya ini harus kita cegah kayak gitu. Nah, itulah. Jadi anak-anakku semuanya, diharapkan sekolah ramah anak ini menjadi filter, menjadi benteng bagi setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik itu oleh guru, oleh siswa, bagaimana guru terhadap siswa, bagaimana perilaku siswa juga terhadap guru. Bukan hanya guru yang harus memperlakukan siswa dengan baik, tapi juga bagaimana seorang siswa itu berperilaku yang baik terhadap gurunya, menghormati gurunya, terus juga melakukan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh gurunya, seperti itu. Jadi diharapkan dengan sosialisasi tentang sekolah ramah anak ini di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Cibadak, atau dikenalkan kepada kalian tentang sekolah ramah anak, akan menjadi gambaran terhadap anak-anakku semuanya bahwa sekolah ramah anak itu ingin menciptakan sekolah yang memang menjadi yang ramah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kalian juga. Nah, ini dilakukan oleh kita akan kembali lagi kepada kita. Maksudnya dilakukan oleh kalian akan kembali lagi dampaknya kepada kalian. Sebetulnya sekolah ramah anak ini sudah digembor-gemborkan sejak dari SD, SMP, mungkin kalian juga sudah tahu tentang gambaran sekolah ramah anak, dan sekarang memang masuk ke SMA pun sama jenjangnya, dan di kita pun akan bagaimana sekolah ramah anak ini dikenalkan, dan sekolah ramah ini harus diterapkan di dalam setiap kegiatan kita. Bagaimana menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, itulah tujuan dari sekolah ramah anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi gambaran terhadap
kalian semuanya ketika nanti melakukan kegiatan pembelajaran, bahwa kita semua kita sadari bahwa di lingkungan kita ada hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang negatif itu harus kita saring, harus kita filter, harus kita pilih mana yang harus kita lakukan dan mana yang kita tidak harus kita lakukan sebetulnya, kayak gitu. Dan mudah-mudahan dengan sekolah ramah anak ini akan menjadi bagian yang penting untuk melakukan atau menciptakan kegiatan pembelajaran yang baik sampai dengan kalian nanti selesai sekolah di SMA Negeri 1 Cibadak dan menjadi alumni. Terima kasih. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan setiap kegiatan yang kita lakukan, tentunya kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Cibadak, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala hal-hal yang buruk yang akan menimpa pada diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.